Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengeluarkan peringatan keras yang mengejutkan dunia. Ia menegaskan bahwa setiap serangan terhadap pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei akan dianggap sebagai deklarasi perang terhadap seluruh bangsa Iran. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Januari, hal ini diutarakan oleh Pezeshkian dalam unggahan di X pada Minggu 18 Januari 2026. Lebih tepatnya, ia menulis bahwa kesulitan dan penderitaan yang dialami rakyat Iran selama ini, satu di antaranya disebabkan oleh permusuhan berkepanjangan serta sanksi yang dinilainya tidak manusiawi yang dijatuhkan pemerintah Amerika Serikat beserta sekutunya. Di tengah meningkatnya ketegangan kawasan itu, Pezeshkian menegaskan bahwa menargetkan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei akan dianggap sebagai perang terhadap Iran, menegaskan garis merah dalam doktrin pencegahan Teheran, memperingatkan bahwa setiap bentuk agresi terhadap Ali Khamenei akan dipandang sebagai perang habis-habisan melawan bangsa Iran. Pezeshkian mengaitkan langsung kesulitan ekonomi Iran dengan kampanye tekanan maksimum Amerika Serikat, menilai bahwa penderitaan rakyat dipicu oleh permusuhan berkepanjangan serta sanksi yang dinilainya tidak manusiawi. Sementara itu, para pejabat Iran menegaskan bahwa sanksi tersebut merupakan bentuk perang ekonomi untuk mendiskreditkan negara, namun dinilai gagal melemahkan sistem politik maupun tekad rakyat Iran. Israel dan Amerika Serikat meningkatkan status siaga tinggi tepat di tengah ketegangan yang terus meningkat terkait ancaman militer terhadap Iran. Mengutip Al-Mayadin pada 19 Januari, peningkatan status siaga di seluruh wilayah pendudukan Israel diperkirakan akan berlangsung selama beberapa minggu. Kabar itu dilaporkan lewat laporan Channel 13 merujuk pada ketegangan regional yang tetap tinggi. Dilaporkan juga bahwa status Israel dan Amerika Serikat siaga tinggi menyusul ancaman aksi militer dan intervensi terhadap Iran di tengah kerusuhan sejak awal Januari. Sementara Teheran bersumpah akan membalas keras setiap agresi terhadap kedaulatannya. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini telah membatalkan rencana serangan terhadap Iran tepat setelah Pentagon khawatir kekuatan militer Amerika Serikat di Asia Barat tidak memadai menghadapi potensi balasan Iran. Media Israel juga menilai dilema Trump tidak sederhana karena serangan terbatas beresiko berkembang menjadi konflik skala penuh. Pemerintah Irak mengumumkan bahwa pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat telah menyelesaikan penarikan penuh dari seluruh pangkalan militer di wilayah federal Irak. Penarikan ini tidak mencakup kawasan otonom Kurdistan di wilayah utara. Mengutip The Times of Israel pada 19 Januari, kabar ini diumumkan dalam pernyataan Komite Militer Irak yang bertugas mengawasi berakhirnya misi koalisi internasional pada Minggu 18 Januari 2026. Komite itu menyebut bahwa proses evakuasi seluruh pangkalan dan pusat komando telah rampung sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Seiring penarikan pasukan koalisi Amerika Serikat, Irak menegaskan bahwa fase kehadiran militer asing telah berakhir. Dengan langkah ini, Baghdad menegaskan bahwa seluruh pangkalan dan markas yang sebelumnya ditempati koalisi kini berada di bawah kendali penuh pasukan keamanan Irak. Sekaligus menyatakan bahwa hubungan dengan Amerika Serikat akan memasuki tahap baru berupa kerjasama keamanan bilateral, bukan lagi misi tempur atau penempatan pasukan tetap. Pemerintah Irak juga menekankan bahwa pasukan keamanan nasional kini sepenuhnya bertanggung jawab atas perlindungan wilayah dan stabilitas dalam negeri. Penarikan koalisi pimpinan Amerika Serikat ini menandai pergeseran signifikan dalam landscape keamanan Irak, sekaligus menjadi sinyal bahwa Baghdad ingin memainkan peran yang lebih mandiri dalam menjaga stabilitas dan menentukan arah kebijakan pertahanannya sendiri. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memuncak tepat setelah terjadi perang verbal antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Mengutip Tribun News dan The Times of Israel pada 19 Januari,
Ketegangan ini menandai eskalasi retorika di tengah gelombang protes hebat dan tekanan politik yang mengguncang Iran. Di satu sisi, Khamenei melalui pernyataan di media sosial menuduh Trump bertanggung jawab atas korban jiwa, kerusakan, dan fitnah terhadap bangsa Iran, serta menyalahkan Washington atas dorongan protes yang telah berlangsung sejak akhir Desember 2025. Ia bahkan menilai Trump sebagai orang kriminal yang terlibat dalam hasutan dan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Iran. Lantas, pernyataan itu memicu respons keras dari Presiden Amerika Serikat, di mana Trump secara terbuka menyerukan perubahan kepemimpinan di Iran dan mengkritik keras pemerintahan Khamenei atas cara menangani kerusuhan serta kebijakan domestik negara itu, menyebutnya sebagai penyebab kehancuran dan penderitaan rakyat Iran. Tingkat kebrutalan baru telah pecah di Iran. Korban tewas dalam demonstrasi mencapai lebih dari 16.500 jiwa. Mengutip The Times of Israel pada 19 Januari, pernyataan ini diutarakan oleh Profesor Amir Parasta, seorang ahli bedah mata keturunan Iran Jerman. Dia mengatakan bahwa tingkat kebrutalan yang terjadi di Iran merupakan sesuatu yang benar-benar baru. Tambahkan olehnya bahwa kini telah digunakannya senjata kelas militer, di mana yang terlihat dari adanya luka tembak dan luka akibat pecahan peluru di bagian kepala, leher, bahkan dada. Bahkan terkini laporan media Inggris mencatat jumlah korban tewas dalam demonstrasi di Iran mencapai lebih dari 16.500 jiwa. Para tenaga medis menyebutkan bahwa mayoritas korban tewas berusia di bawah 30 tahun, sementara sedikitnya 330.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Menurut laporan, sebagian besar korban jiwa jatuh dalam rentang 2 hari, termasuk diantaranya anak-anak dan perempuan hamil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.